Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pernah ngalamin nggak? Kita itu jualannya sama, barang yang kita jual sama, dari produsen yang sama, tapi orang lain jualannya laris banget ya. Dan kita malah gini-gini aja, biasa-biasa aja. Nah, biar lebih mudah, kita menggunakan contoh ya. Misalkan si A itu jualan seblak, kita juga jualan seblak. Nah, si A ini dari jualan seblak itu udah kebeli motor, kebeli mobil, kebeli rumah, dan kita masih gini-gini aja. Nah, di video ini, di kesempatan ini kita akan bongkar sebenarnya di balik layar itu ada apa aja sih selain dari ilmu ya, teman-teman. Jadi ibaratnya gerbang utamanya itu memang dari ilmu ya. Mungkin ilmu dia lebih baik dari ilmu kita. Makanya usaha dia lebih maju, teman-teman. Nah, yang jadi problem adalah kita merasa makanan kita lebih baik. Misalkan seblak kita lebih baik, tapi seblak dia malah lebih rame. Anggap saja dari segi ilmu, kita itu udah seguru seilmu ya. Kita berguru dari yang sama, ilmu yang sama, resep yang sama, tapi tetap aja susah. Nah, di video ini kita akan perlihatkan ya apa yang dibalik layarnya. Nah, teman-teman, yang pertama, yang paling penting itu sebenarnya, yang bagian pertamanya ya, itu adalah bersosialisasi. Nah, di sini apa itu bersosialisasi? Ya, kita harus banyak hubungan sesama manusia ya, teman-teman. Jadi selain berjualan, memang kita itu harus banyak kenalan juga, harus banyak relasi. Nah, dari situ kita juga akan menemukan ya banyak-banyak ide, banyak-banyak ilmu dari teman-teman yang lain. Kalau zaman sekarang itu kita bisa masuk komunitas, masuk grup ya. Bila mana kita introvert pun setidaknya bisa menyimak teman-teman di situ. Nah, dari sosialisasi itu pun kita bisa baik atau bertanya kepada pelanggan gitu kan, nanya, ngobrol atau itu termasuk sosialisasi. Nah, dari gerbang ini pun itu udah bisa menunjukkan perbedaan hasil ya dari pedagang seblak si A dan sama kita nah yang seblak si B ini nih. Nah, selanjutnya setelah bersosialisasi itu apa sih? Nah, yang ketiga itu adalah kejujuran, teman-teman ya. Jadi memang kalau dalam usaha, dalam kerja maupun apapun bidangnya, mau kita jadi konten kreator, mau usaha seblak, itu harus kejujuran. Misalnya nih kalau jualan seblak yang prasmanan, si tamu itu udah beli berapa ya, langsung kita umpetin nih, misalkan apanya tuh toppingnya tuh umpetin satu biar untung katanya kan. Nah, itu udah nggak jujur lah. Kalau ada pedagang buah-buahan dimasuk-masukin yang busuknya atau dikurangi timbangannya ya kan, nah itu udah tidak jujur teman-teman. Itu berarti akan mengurangi rezeki kita ya. Kalau konten kreator itu biasanya clickbait. Kalau zaman sekarang clickbait itu udah nggak boleh lah ya. Itu malah merusak konten kita ya. Memang harus jujur sekali dalam usaha. Nah, yang keempat nih selanjutnya adalah pengendalian diri, teman-teman. Jadi kalau kita berdagang, berjualan apapun itu, kita harus mampu mengendalikan diri ya. Terutama bila mana ada pelanggan yang kurang enak, ada yang rese gitu kan, ada misalkan yang minta-minta preman, kita itu harus bisa mengendalikan diri. Jadi harus nahan emosi, jangan sampai marah, harus kita ikhlaskan. Pokoknya diri kita harus dikendalikan, karena konsumen itu beragam ya. Seperti di media sosial, kita harus bisa menahan diri kalau mau jadi konten kreator. Bila mana ada penonton yang berkomentar negatif, nah teman-teman jangan ikut terpancing ya, karena itu bisa berbahaya juga kepada konten kita. Nah, selanjutnya apa teman-teman? Yang kelima nih. Yang kelima adalah bersungguh-sungguh, teman-teman. Jika mana kita ingin menaikkan lagi hasil dari usaha kita, kita memang harus bersungguh-sungguh. Ikuti lagi pelatihan-pelatihan, seminar-seminar ya. Walaupun kita udah tahu ilmu seblak, mungkin kita belum tahu nih ilmu yang lainnya, ilmu berdagangnya, ilmu marketingnya kan banyak. Nah, di sini bersungguh-sungguh itu kita sungguh-sungguh mengulik ya dari apa yang kita usahakan. Seperti di konten kreator pun kita harus usahakan ilmunya dari segala macam ya, biar kita semakin bagus dalam usaha tersebut. Nah, selanjutnya pintu keenam nih teman-teman. Pintu keenam itu malah disebutnya itu ya ikhlas, berbuat baik, ridho pokoknya.
Jadi nggak perhitungan nih teman-teman. Kalau misalkan dari jualan seblak, misalkan kita lihat nih orang ini kurang mampu, nah, kita tambahin toppingnya atau kita kasihin lebih atau harganya dikurangin, itu udah ridho teman-teman, udah baik. Nah di luar itu kita sisihkan uang kita untuk berbagi ya ke orang lain, itu termasuk dari sifat yang keenam ini teman-teman. Nah sebenarnya udah sampai titik ini juga itu kita akan mendapatkan keajaiban dalam rezeki ya. Yang pertama tadi kan ilmu ya kan teman-teman, yang kedua adalah bersosialisasi, yang ketiga kejujuran ya kan, yang keempat itu pengendalian diri, yang kelima kita sungguh-sungguh, yang keenam kita itu bisa berbagi lah intinya. Nah apakah ada lagi tahap ketujuh? Ada teman-teman, yaitu tahap juhud. Biasanya orang ini kerja sih kerja ya, tapi dia tujuannya akhirat, tidak begitu mempedulikan hasilnya. Yang penting dia bisa makan, anak istri terpenuhi, sisanya ya untuk akhirat. Itu adalah tahap ketujuh teman-teman. Dan tahap kedelapan biasanya itu tahap para wali, para ulama. Mungkin kita susah untuk membahasnya di sini ya. Nah dari rentetan pintu gerbang tersebut, itu setiap tahapan memiliki hasil yang berbeda-beda ya teman-teman. Jadi tahapan-tahapan itulah yang membedakan rezeki kita berbeda dari orang lain. Kenapa orang lain jualan seblak bisa kebeli mobil ke segala macam, kita jualan seblak masih gitu-gitu aja. Nah di balik layarnya itulah penentunya teman-teman. Dan sekarang teman-teman boleh mengkoreksi diri, kita sama-sama mengkoreksi diri, kita ada di level mana nih. Kalau kita mau menaikkan lagi pendapatan kita, menaikkan lagi rezeki kita, maka kita usahakan level kita semakin tinggi. Oke teman-teman, jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa dukung saya ya dengan cara subscribe channel ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.